listener Bingkai Karya, kembali lagi di Bingkai Suara bersama saya Rizal Rusadi. Dan kali ini saya bersama bintang tamu, seorang penyanyi ya, yang barusan ini rilis album nih. Ya, di sini adalah Nabila Takia. Halo Kak, salam kenal. Gimana di Malang? Di Malang baru 2 hari dan menurut aku seru sih. Cuman kita lebih banyak ke visit ke radio. Oke, ini first time kamu? First time aku di Malang. Asik. Kemarin kan baru datang ya? Iya, kemarin baru datang. Oh, enggak bareng sama rombongan naik KAI? Beberapa ada yang bareng sama aku juga gitu. Jadi kayak agak kepisah-pisah sih sebenarnya. Bisa. Kamu dari mana berarti? Aku aslinya atau? Oh enggak, waktu itu. Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta sama ya. Oh, oke. Nah, berarti ini first time gitu ya? First time di Malang. First time di Malang. Karena kalau Isyana belum tahu, jadi Nabila itu udah pernah ke Bingkai Suara ya? Awal-awal dulu tahun 2023 ya, waktu itu single bareng Umi ya. Iya. Setelah lulus dari ajang pencarian bakat dari Idol, kemudian kita ngobrol di 15 Desember. Jadi kalau listener mau cari gitu ya cari aja yang di episode tanggal 15 Desember sama Bila gitu ya. Jadi dan setelah itu berarti selang 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lebih. Hampir 2 tahun ini sekarang Nabila udah punya album. Alhamdulillah. Gitu ya. Gitu. Jadi udah punya album teman-teman ya. By the way aku mau nunjukin mumpung di sini ada Bila nih. Ini Spotify aku ya gitu ya. Oh iya. Tahu nggak playlist on repeat? Coba. Nah, ini playlist on repeat nih. Sorry. Ya. Jadi wah emang lagumu ini loh di playlist on repeatku ya. Oh my god. Di sini ada loh. Oh, terima kasih banyak. Tapi dengerin loh. Tapi benar enak sih itu. Serius. Asli. Tapi kan kalau lagu ku ingin pisah ini kan paling gede kan kamu kan? 70 jutaan kan? Iya, alhamdulillah. Betul. Tapi ini sih abang apa ya? Easy listening. Terima kasih. Gitu ya. Terus yang dengernya ini sih enak sih gitu loh. Jadi ikut galau juga. Ikut galau gitu kan. Dan ya ini jadi on repeat. Jadi ya udah di on repeat terus gitu loh. Jadi terima kasih. ini di Spotify ya pakai algoritma. Jadi enggak bohong loh ya. Iya, benar guys. Langsung dikasih. Langsung kasih lihat tuh Spotify play ya. Laguku yang sering tak putar ya itu. Iya, terima kasih. Jadi ya, ada Nabila nih. Mumpung ada orangnya gitu kan. Aku notice juga gitu. Aduh. Oke, Bil. Jadi setelah single-single ya kamu ada beberapa single dan akhirnya di tahun ini itu rilis album ya. Ini namanya unik sebenarnya. Unik ya? Kekal yang sementara. Ini gimana kalau menurut kamu kekal yang sementara ini apa sih maksudnya? Sebenarnya kalau dari sudut pandangku itu kekal yang sementara itu dari konsep albumnya itu menggambarkan tentang pengalaman cinta pertamanya gitu loh. Jadi di mana cinta pertama itu lumayan complicated gitu dan banyak pengalaman yang lumayan menyakiti gitu. Jadi aku ngerasa tuh kayaknya perjalanan cinta sih, cinta pertama gitu. Oke. Jadi tema besarnya itu adalah ya berarti kan sebenarnya tema besar dari lagumu itu yang galau gitu kan. Kekal yang sementara gitu kan. Ya. Tapi gini, kalau listener nih kalau mau denger ini, apakah bisa mendengarkan secara acak? Bisa gak sih? Gak tahu deh gimana ya? Bisa sih seharusnya. Iya, biasanya kan ada yang album nih. Itu harus urus dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di album kira-kira bisa acak gak? Atau harus ikut story-nya? Kayaknya ikut story-nya sih seharusnya ya, ikut story-nya. Jadi dari ku ingin pisah gitu ya? Iya, jadi aku betul-betul. Jadi aku tracknya kan tuh kan aku susun kan. Jadi tuh sebenarnya tuh ada ceritanya gitu loh. Jadi ada alurnya gitu. Berarti di rekomen itu urut? Iya. Oke. Jadi itu loh jadi di rekomen Nabila tuh dengerinnya dari Ku Ingin Pisah ya. Betul. Terus lanjut ke Terpatah Terluka, terus Berjalan Tanpamu gitu ya. Sampai akhirnya ke Cinta Sia-Sia. Betul. Ku Ingin Pisah, Cinta Sia-Sia. Iya. Ini kok tapi ya patah semua ya gitu ya. Iya. Gak ada ini ya. Oke, tapi gini, kalau dari albummu ya aku lihat dari produser ininya kan macam-macam tuh. Betul. Ada dari musik basic ya, itu Marco gitu ya, Jesse, Josh gitu ya. Betul. Terus ada Yofi, Mas Yofi, terus ada Lava gitu ya. Jadi ini macam-macam. Tapi
apa sih yang experience yang kamu rasain gitu dengan beda-beda produser ini, Bil? Yang aku rasain ya pastinya tuh sentuhan-sentuhannya tuh berbeda gitu. Jadi dari Kalava itu berbeda, terus dari Sik juga beda. Dan aku ngerasa kayak ternyata mereka tuh ada khasnya tersendiri gitu di saat ngeproduserin gitu. Oke. Ini kalau dari 8 lagu ini ya, yang kamu create itu, yang kamu anggap dulu itu, ini kayaknya susah, ternyata ngalir lancar itu di lagu yang mana? Waktu recording kali ya. Iya. Aku ngerasa di lagu ini tuh aku ngerasa kayak susah. Ada 2 lagu sih sebenarnya. Oke. Jadi yang pertama tuh di lagu Sementara Bukan Selamanya. Oke. Itu yang bikin Bianca Dimas. Dimas, iya. Duo itu ya, Bianca Dimas ya, suami bener. istri ya. Terus yang kedua itu Salah Sangka, Asandi. Iya. Jadi aku ngerasa 2 lagu itu di saat aku rekaman kayak aku ngerasa kayak lumayan sulit. Tapi ternyata waktu udah jadi hasilnya tuh aku enak banget ternyata. Oke. Kalau yang paling memorable juga menurut kamu? Memorable juga menurut aku. Oke. Kalau yang secara teknis nih nyanyinya, Vil, yang paling susah itu yang mana? Karena aku di direct sama Kabar Sena, aku rasa yang susah itu di lagu Sementara Bukan Selamanya. Iya. Karena tuh lumayan banyak kayak agak sedikit melikuk gitu. Jadi kayak aku kayak oke deh gitu. Oke, berarti itu yang menurut kamu yang paling susah ya? Iya, menurut aku sih itu sih. Sementara Bukan Selamanya. Oke, nah ini di 8 lagu ini kan sebenarnya kan juga beberapa udah kamu rilis ya. Udah kamu rilis dulu, dan sebenarnya kalau di Nabila ini di luar album ini juga sempat beberapa kolaborasi ya. Nah, salah satunya dengan Insomniac gitu ya, dari band Malaysia ya. Benar. Gitu. Itu ceritanya gimana, Bil? Sebenarnya cerita singkat banget Kak. Jadi awalnya itu labelku dari Umi tuh ngasih dengar bahwa lagunya itu udah jadi sebenarnya. Mereka udah duluan rekaman. Cuman mereka ngerasa kayak di tengah-tengah bridge itu kayak ngerasa pengen ada suara perempuan gitu. Terus akhirnya aku dikasih dengar nih, coba Nap dengerin gitu. Terus aku bilang kayak seru banget lagunya, aku suka, aku begitu. Kamu nggak ngisi di bagian ref-nya ini gitu. Tiba-tiba masuk suara perempuan tuh suara kamu gitu. So kayak boleh deh gitu. Ya udah akhirnya aku rekaman kayak gitu. Oke. Jadi itu emang dari Uminya ya waktu dari itu ngasih dan kamu suka gitu ya. Ya udah aku ngisi. Isinya di Malaysia apa di Indo? Di Indo. Oke. Tapi produksinya di Indo. Udah ketemu sama Insomniac-nya? Aku ketemu sama mereka waktu recording. Oke. Recording. Dianya yang ke Indo berarti ya? Mereka ngeproduksinya lagu-lagu mereka tuh di Indo. Mereka datang ke Indo. Gitu. Oke. Jadi ketemuan di situ terus record bareng ya gitu. Betul. Ya. Terus kemudian kan ada juga satu lagu yang kamu juga kolaborasi juga ya. Sama Rizwan ya. Betul, gitu. sama Anjan. Iya, itu gimana tuh? Itu sebenarnya singkat juga jujur. Itu sebenarnya dari label to label juga. Dan sebenarnya juga Jan tuh termasuk list aku juga pengen duet bareng sama dia, dan kebetulan juga dapat tawaran juga dari Airfast segala macam. Akhirnya terjadilah kita workshop bareng untuk bikin lagu bareng. Terus jadi deh lagunya tuh Tak Satu Cerita bareng-bareng gitu. Oke, jadi gitu ya ceritanya. Nah, balik lagi ke album gitu ya. Nah, kalau di awal Ku Ingin Pisah ini kan udah sempat cerita kamu. Jadi mungkin kalau listener pengen tahu ya langsung aja ke episode sebelumnya gitu ya. Sebelumnya karena sudah dibahas tuh panjang lebar tuh kan. Kamu bikin video klip yang kamu acting nangis gitu kan ya. Ceritanya gitu ya. Jadi listener kalau pengen ngerti ceritanya Ku Ingin Pisah bisa ke episode sebelumnya. Nah, ini sekarang ke lagu kamu nih. Yang pertama ada Terpatah Terluka gitu. Nah, terpatah terluka gitu kan. Udah dari namanya ini udah pasti udah kalau banget ya listenernya. Nah, ini apa sih yang pengen kamu mention di lagu ini? Di album kamu, dalam album kamu dan di lagu ini? Terpatah Terluka. Sebenarnya yang pengen aku mention itu adalah ini tuh sebenarnya kalau para Gen Z ya. Ini tuh kayak cerita-cerita pengalamannya seorang Gen Z sih menurut aku. Karena di lagu Terpatah Terluka itu cerita buat orang yang menjadi second choice. Ya, jadi kayak dalam hubungan yang HTS ya, hubungan tanpa status. Jadi menurut aku kayak
lagu ini bisa mewakili nih buat orang-orang yang menjadi second choice, terus juga HTS tuh kayak kalian harus banget dengerin lagu Terpaksa Terluka ini gitu. Terus kalau dari album ya, ini tersendiri itu mungkin dari pendekatan, jadi tuh dari album ini tuh ada pendekatan, terus in relationship, terus adanya apa namanya sedikit perdebatan yang terjadi dalam hubungan, terus pada akhirnya saling melepaskan kayak gitu. Solusinya itu berarti? Iya, solusinya itu karena udah soalnya tidak cocok gitu. Jadi iya. Berarti ya itu tadi ya, harus urut karena ada story-nya gitu ya. Iya, ada story-nya betul. Gitu ya. Jadi kalau ini rekomen ya dari Nabila, jadi dengerin albumnya itu harus urut karena story-nya itu tadi dan endingnya adalah tidak bersama. Tidak bersama betul. Ya jadi tapi itu kan kebahagiaannya adalah diri sendiri kan. Diri sendiri pada akhirnya diri sendiri yang bisa bikin kamu bahagia guys. Itu. Ya coba di ekstrapolasi lagi kebahagiaan diri sendiri gimana Nabila? Jadi gini sebenarnya kan mungkin awal-awalnya di saat kita kayak udah saling melepaskan, di saat kita kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh tanpa dia segala macam. Ternyata tuh bisa di saat kita benar-benar bisa, di saat kita fokus sama diri sendiri dan ternyata kebahagiaan itu nggak mesti melalui orang terus gitu loh. Jadi kebahagiaan itu bisa datang dari diri sendiri juga dan kamu bisa lebih mengeksplor diri kamu gitu. Iya. Tapi kan gini Bil, kalau udah di fase jatuh cinta kan kadang bucin kan buta tuh. Iya kan bener kan? Ya Allah. Misal Nabila ngomong gini tadi nih, ini yang pada bucin nih nggak relate. Ya nggak sih? Mungkin pasti kayak denial gitu sih. Enggak, aku kan nggak bisa hidup tanpa dia gitu kan. Iya, awalnya kayak gitu, cuman hidup tuh terus berjalan teman-teman dan kita nggak bisa nge-stuck sama orang yang udah bikin kita sakit. Nah, gitu. kasih rekomendasi lagu kamu yang. Mending kamu dengerin lagu Berjalan Tanpamu. Di situ kamu bisa kamu bisa berjalan tanpa dia gitu. Ini fasenya ya, fase setelah tadi kan udah patah nih kan gitu. Terus kemudian nextnya kan ini mencoba ya Berjalan Tanpamu. Nah, ini kan nanti akan menemukan kan mungkin kayak feel ya ternyata aku tanpa dia tuh sebenarnya ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja, itu tergantung dari kitanya aja maksudnya. Kalau misalkan memang kita udah suges kayak tanemin mindset kalau kita nggak bisa tanpa dia, emang kita pasti nggak akan bisa itu. Di saat kita mencoba untuk kayak aku bisa nih tanpa dia, pasti bisa guys. Ada aja pasti caranya gitu. Nah mungkin ini kan kalau kita mau coba ya positif ya. Mungkin kita kan merasa kayak dia kan nyakitin aku nih. Nah ini bisa aja dari kebohongan gitu ini masuk ke lagunya ini. Menikmati kebohongan. Bisa ke situ gitu ya. Kan bisa aja kan gitu. Bisa aja. Jadi mungkin ya pasti dalam hubungan kan nggak selalu baik-baik terus ya Kak. Jadi mungkin ada yang namanya kayak white lies, terus juga suka bohong segala macam. Mungkin itu beberapa orang yang mungkin tidak bisa toleran dengan hal itu karena kan kebohongan itu kalau misalkan bohong terus dan itu akan menjadi habit gitu loh. Jadi menurut aku kalau bohong ya nggak bagus karena lu akan bohong terus kayak gitu. Red flag ya udah nih ya. Iya gitu. Jadi ya udah melepaskan aja, udah move on aja gitu. Salah sangka. Kalau salah sangka tuh di saat kita kayak ngerasa awalnya dia kayaknya benar-benar orang yang paling berharga banget nih buat aku gitu. Dan dia sepertinya orang yang bisa protect aku terus dan dia kayaknya tulus banget nih sama aku gitu. Tapi ternyata aku salah sangka. Ternyata kamu tidak berharga gitu. Karena udah nemuin kebohongannya. Iya, karena dibohongin ternyata. Iya, gitu. Nah, itu kan akhirnya pengalaman itu jadinya kan ya bahwa itu kan cuma sementara kan. Ya betul, itu cuma sementara teman-teman. Bukan selamanya. Jadi tuh kayak perasaan yang kita kira tuh bakalan kayak long lasting akan selamanya ternyata tuh hanya sementara kayak gitu. Iya. Itu maksudnya lagu yang setelahnya kan? Iya, sementara bukan selamanya. Karena perasaan tuh bisa datang pergi dan hilang kapan aja gitu. Ini kita ngalir aja ya. Iya, gitu. aja. Karena kan ngerelatin tadi ya. Sambungan dari lagunya. Iya, gitu. lagu-lagunya betul. Tapi kenapa kok cinta sia-sia? Karena pada akhirnya setelah dia flashback dengan apa yang telah terjadi sama dia ngerasa kayak ternyata selama ini cinta gue sia-sia banget ya sama nih orang kayak gitu. Jadi yang dikagumi. Iya, jadi kayak aduh, gue kenapa bisa dapet cinta yang sia-sia ya gitu. Dan aku nggak deserve untuk mendapatkan cinta yang sia-sia kayak gitu. Itu ya. Itu yang terakhir ya. Iya. Akhirnya kan dia
cinta sia-sia, aku mencinta dia sendiri lah gitu. Iya, dia kayak ngerasa apa sih yang selama ini aku lakuin gitu kayak gitu. Terus kemudian kan akhirnya menemukan bahwa ya cinta terbaik adalah diri sendiri gitu. Iya, betul. Betul sekali teman-teman. itu jadi tadi kita coba mengekstrapolasi ya lagu di awal di albumnya Nabila. Tapi listener bisa langsung aja sih mencoba experience-nya sendiri menurut listener ya. Listener bikin cerita sendiri ya. Ini cerita kita kan ini tadi cerita ya. kita. Cerita kita tadi ya nyambung-nyambungin tadi ya. Nyambung-nyambungin gitu. Nanti listener bisa menguniversalkan pesan itu ya. Menurut mungkin kisahnya relate gitu atau mungkin membuat imajinasi tadi ya terkait dengan kisah-kisah yang ada di albumnya Nabila. Nah, setelah rilis Nabila, ini kan kayak ya ada stigma bahwa musisi itu disebut musisi ketika punya album nih. Ya, katanya sih katanya gitu, kayak gitu. Tapi pengen tahu sih gimana waktu hari pertama rilis album. Perasaan kamu gimana, Bil? Aku deg-degan banget Kak. Aku bener deg-degan. Terus aku ngerasa kayak ini beneran nih aku rilis album gitu. Karena aku ngerasa kayak perjalanan prosesnya untuk selesaiin album ini bener-bener kayak lumayan agak sedikit hektik. Terus juga aku ngerasa kayak banyak banget pertimbangan. Aku bimbang gitu-gitu. Jadi campur aduk banget rasanya. Terus di saat kayak udah mau rilis di hari H itu aku ngerasa kayak oke, apapun yang terjadi, apapun hasilnya itu kamu udah ngelakuin hal yang terbaik buat album ini. Dan alhamdulillah aku bisa ngerasain untuk ternyata lahir album tuh kayak gini ya gitu. Aku senang banget. Oke. Nah ini ya. Jadi back dari fans kamu The Nab Lovers ya? Betul. Ya, gimana? Mereka alhamdulillah banyak yang suka, terus juga banyak yang relate juga. Mereka sangat amat appreciate sama album lagu-lagu yang ada di album aku. Mereka bilang kayak ternyata unik-unik juga ya lagu-lagu yang ada di albumnya Nabila, karena walaupun semuanya galau, tapi aku ada berapa masukin genre, kayak ada genre folk di situ, tapi tetap galau. Jadi mereka kayak ngerasa ini galau tapi tetap genre bisa kayak unik ya gitu. Ya, jadi itu listener tadi ya aku mungkin bukan musisi ya Bila, tapi melihat gimana sih feelsnya ketika, karena kan album ini kan istilahnya satu karya yang sama musisi itu kayak udah paling gede lah gitu kan. Iya betul banget. Yang dinanti-nanti gitu. Ternyata seperti itu ya perasaan Nabila ketika rilis ya di album pertamanya ini. Nah, ini juga kan kayaknya di angkatan kamu Bel, waktu yang di Idol itu akhirnya ya 4 orang ini ya semua punya album semua ya akhirnya. Iya, kemarin terakhir si Roni ya yang rilis album. Oke, ini next ada apa lagi Bel after album? Next mungkin aku sih pengen bikin showcase. Showcase di beberapa kota kalau bisa, dan yang pastinya ada next project lagi gitu. Next project salahnya kolaborasi itu tadi ya? Ada kolaborasi? Mungkin insya Allah nggak tahu. Iya mungkin ya kita doakan aja, mungkin ada kolaborasi sama musisi-musisi yang lainnya, dan terus juga next single aku lagi. Oke, ini kan tadi ya memang biasanya setelah album kan tour ya gitu ya. Misal nih dikasih kesempatan sama label misalnya 5 kota nih buat tour, kamu milih 5 kota apa aja? Wah berat banget. Tapi aku pengen pertama Bandung. Jakarta aku udah pernah soalnya showcase tapi intimate. Terus yang kedua Malang termasuk tahu. Malang termasuk. Aku pengen tahu Gorontalo tuh kayak gimana gitu. Emang ada apa? Nggak ada apa, cuman aku ngerasa kayak kalau nggak salah tuh di Gorontalo tuh bener-bener orangnya tuh bener-bener responnya luar biasa di sana. Jadi aku pengen tahu kayak gimana respon orang-orang kalau misalkan aku kesana. Kamu melihatnya dari mana? Aku ngeliatnya dari sosmed Kak. Dari sosmed lihat ini fans kamu atau apa? Iya fans aku ada yang mention kayak ayo dong ke Gorontalo. Ini loh ya, jadi yang Gorontalo Denap Lover Gorontalo. Semoga. Jadi dilihat loh ya sama Nabila. Ternyata. Iya itu. Ayo yang lain. Walaupun jauh ya, tapi kita nggak apa-apa. Kita bermimpi aja dulu, tapi pengen. Yang terakhir. Terakhir di mana ya? Aku bingung lagi ya terakhir di mana. Intinya mungkin
di Jabodetabek deh, tapi aku nggak tahu di mana. Apa di Bekasi? Atau di Bogor? Atau di Bogor ya gitu. Semoga. Oke. Tapi terakhir balik ke Aceh kapan, Bil? Ih, udah lama Kak. 2023 apa 2023 akhir. Oh. Iya kalau nggak salah. Wih, lama banget. Udah lama banget. Lama banget. Jadi ya itu sih harus ke sana ya bikin konser. Harus ke sana, iya betul. Karena saya juga kangen saudara-saudara saya di sana. Nah, itu ya. Jadi ya doain aja ya. Amin. Semoga lancar gitu ya. Amin. Dan terima kasih. Kejadian nanti turnya ya gitu ya. Amin, semoga ya. Oke. Jadi itu listener tadi Nabila terkait dengan cerita di albumnya. Ini nanti Nabila nyanyi tapi kita beda ruangan guys ya. Iya. jadi kalau podcastnya di sini gitu ya. Jadi Nabila juga udah mention tadi ya. Terakhir Bila, kalau mau dengerin album kamu ini promosi. Oh oke. Ke mana aja? Oke, buat listeners semuanya, jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu aku yang sudah tersedia di segala digital platform musik Indonesia, dan kalian bisa juga nonton MV-nya di YouTube aku, Nabila Takia. Oke, thank you Nabila. Thank you, terima kasih. Thank you udah main-main di sini, dan ini first time ke Malang. Kamu berarti sampai hari Sabtu? Sampai Minggu. Minggu aku udah balik. Minggu pagi. Iya, Minggu pagi balik. Oke. Oh, tapi sudah sempat kuliner kan? Sempat aku ke Cauut. Oh, yang sebelah ini. Iya, atau yang enggak tahu aku yang di mana tuh, yang penting namanya Cauut aja. Oh, ya Cauut sebelah sih. Ada. Iya, ada dua. Wah, promosi Cauut ya. Iya. Tapi enak banget. Enak. Iya. Bakso belum ya? Belum, bakso Malang belum. Nanti aku cobain. Nanti pasti diajain bakso tuh. Bakso bakar. Oke. Iya. Jadi biasanya itu bakso. Oke. Thank you Nabila. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa dengan lagu aku. Oke. Jadi itu listener Nabila Takia terkait kita ngobrol-ngobrol ya. Tadi terkait albumnya dan juga beberapa kisah di dalam albumnya. Dan next ya kita doain aja supaya turnya Nabila ya. Amin. Kejadian dan lancar. Terima kasih. Gitu ya. Oke listener, sampai jumpa di next episode. Bye.